Pada tanggal 15 Oktober tahun 1897, koran terbitan Haarlem, De Oprechte Haarlemse Courant mengabarkan tentang buronan Lombok yang paling meresahkan pemerintah Hindia Belanda. Ia berhasil kabur dari penjara di Sisik Lombok Timur dan memenggal polisi. Ia merampok, membunuh dan membakar penjara Praia sebelum membebaskan seluruh tahanan. Namanya Lalu Badil dari Teros Lombok Timur. Sebelum kita lanjutkan, ada baiknya tekan tombol subscribe-nya dulu, agar channel ini makin berkembang dan admin bisa beli alat recording agar tidak memakai suara Google lagi. Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe dan mari kita intro dulu. Kemenangan Belanda dalam perang melawan Kerajaan Mataram di akhir tahun 1894 telah mengubah Lombok secara menyeluruh. Belanda yang awalnya dianggap sebagai penolong warga Sasak Timur menunjukkan watak aslinya. Ia menindas, bahkan lebih kejam dari Kerajaan Mataram yang berhasil digulingkan. Pajak atas tanah garapan semakin meningkat, termasuk pada tanah-tanah pecatu dan wakaf yang selama ini bebas pajak. Inilah yang membuat munculnya sejumlah perlawanan di sejumlah lokasi di Pulau Lombok. Alphonse van der Kraan dalam Lombok Conquest, Colonization, and Underdevelopment 1870-1940 mencatat. Lalu Badil sendiri merupakan perwangsa rendah dari Teros Lombok Timur. Setelah Perang Lombok berakhir, ia dijatuhkan hukuman 15 tahun kerja paksa dengan kaki dirantai. Tak disebutkan apa kesalahannya hingga para bangsawan yang dulu ia bela dalam perang kini menjatuhkan hukuman yang demikian berat kepadanya. Dalam proses hukuman itu, ia dijatuhi hukuman penjara di Sisik. Kota ini sendiri merupakan pusat pemerintahan Belanda di Lombok Timur sebelum hutan Selong dibuka dan dibangun menjadi sebuah kota yang baru. Namun awal Januari tahun 1897, Lalu Badil berhasil kabur dari penjara. Belanda lekas memburunya, namun tak membuahkan hasil. Padahal Badil tak pergi jauh. Ia justru pulang ke rumahnya di Teros, yaitu tak jauh dari penjara Sisik. Figurnya yang harismatik membuat banyak warga segan dan melindungi. Ia pun hidup tenang di kampung halamannya. Namun lambat laun kabar keberadaannya terendus juga. Kontroler Belanda di Lombok Timur merasa kecolongan. Karena sosok yang paling diburu itu ternyata ada di wilayahnya yang hanya berjarak 2 mil dari kantor dinasnya. Lekas pihak Belanda mengirim 3 polisi untuk menangkap Lalu Badil. Sayang 3 petugas ini tak mampu meringkus Badil. Salah seorang polisi justru meregang nyawa setelah kepalanya dipenggal kelewang oleh Lalu Badil. Setelah kejadian itu, Badil pergi dan semakin membuat Belanda murka. Pengejaran terus dilakukan oleh pihak Belanda. Pengejaran itu tidak sia-sia, jejak Badil terendus di distrik Praia. Bersama sekitar 25 anak buahnya, ia melakukan serangkaian teror kepada warga. Dalam bulan Juni saja tercatat ia telah melakukan 11 perampokan, 19 kali pencurian ternak, dan 5 pembunuhan. Aksi ini benar-benar mencoreng wibawa pemerintah saat itu. Koran terbitan Solo, The Nieuwe Vorstenlanden edisi tanggal 13 September tahun 1897 juga mengabarkan kisah ini. Kontroler Lombok Timur benar-benar kewalahan saat itu. Ia bersurat ke asisten residen di Mataram agar dikirimkan bantuan militer untuk menumpas gerombolan Lalu Badil. Guru Bangkol yang kala itu diangkat Belanda sebagai kepala distrik tak kalah pusing. Ia pun mengerahkan pasukan untuk turut melakukan perburuan. Kesuksesan aksi-aksi Badil membuatnya semakin terkenal dan membuat pengikutnya semakin bertambah. Bahkan aksinya kini semakin menjadi-jadi. Tak cuma merampok, ia merencanakan aksi yang lebih besar dan lebih politis. Yaitu menjebol penjara Praia dan membebaskan seluruh warga yang ditangkap oleh Belanda. Setelah semua persiapan, pada tanggal 30 sampai tanggal 31 Agustus serangan terukur dilakukan. Mereka membakar penjara dan mengeluarkan seluruh tahanan yang ditaksir berjumlah 120 orang. Tidak cukup sampai di situ, ia juga menghabisi 2 pengawal atau sipir penjara. Jumlah pengikut Badil kini bertambah dengan bergabungnya para mantan tahanan yang berhasil ia bebaskan. Aksinya meneror Belanda berlanjut, ia menyasar sejumlah proyek pemerintah.
Di antaranya pada tanggal 6 September kelompok ini menghabisi 3 pekerja dan seorang mandor proyek pembuatan jalan di Kota Praia saat itu. Livring yang menjabat Residen Bali Lombok mengirimkan 150 prajurit Angkatan Darat untuk melakukan penangkapan. Mereka mengepung lalu Badil dan kawan-kawan di sebuah lokasi di Dusun Batu Menek yang sekarang termasuk di Desa Montong, Terep, Lombok Tengah. Ini adalah perkampungan dengan benteng alam yang cukup baik, yaitu kampung dengan kontur sawah berbukit-bukit dengan hutan cukup luas untuk dijadikan tempat persembunyian. Namun hari itu Belanda berhasil memancing lalu Badil keluar dan meladeni perang terbuka. Tak lama kemudian Badil pun terperangkap. Belanda yang unggul dalam persenjataan menang mudah setelah menghujani kampung ini dengan tembakan bertubi-tubi. Lalu Badil dan 20 pengikutnya pun tumbang. Tapi aksi kelompok ini rupanya tak berhenti sampai di situ. Sekitar 90 pengikutnya yang selamat berhasil melarikan diri ke hutan Sundil untuk kemudian bergabung dengan kelompok Haji Ali Dewa di Penaban. Haji Ali Dewa bukanlah orang sembarangan. Ia juga sempat menjadi buronan nomor 1 Belanda di tahun 1896. Saat itu, sekitar tanggal 10 sampai tanggal 11 Juli, Haji Ali bersama Mami Ocet Talib menyerbu penjara Belanda di Sisik Lombok Timur dan berhasil membebaskan 40 orang tahanan. Setelah itu ia melakukan sejumlah aksi yang membuatnya diburu. Aksi dua sekawan ini berakhir setelah Mami Ocet meninggal beberapa bulan kemudian. Saat itu, Haji Ali sempat berdamai dengan Belanda yang membuat para pengikutnya pergi. Kini setelah kematian lalu Badil, ia kembali turun gunung untuk melawan Belanda dan antek-anteknya. Mendengar kemunculan Haji Ali, Livring mengirim utusan agar Haji Ali menyerah dan berdamai dengan pemerintah sebagaimana perjanjiannya pada September tahun 1896. Namun kali ini Haji Ali tak mengindahkan apa yang diinginkan pemerintah kolonial kala itu. Ia melanjutkan gerilya dan meneror para petugas. Sekitar tanggal 15 sampai tanggal 18 September, kelompok ini membunuh 6 pekerja Korf yang tengah melakukan pembabatan hutan untuk pembuatan jalan antara distrik Batu Kliang dan Praia. Beberapa hari kemudian, jejak mereka sempat terendus. Walaupun sempat terendus, Haji Ali Dewa masih bisa selamat meski 7 pengikutnya meregang nyawa. Haji Ali tidak tinggal diam. Mereka membalas dengan menyergap patroli Belanda pada tanggal 27 September yang mengakibatkan 4 korban jatuh yang dimana 2 diantaranya meninggal dunia. Sehari kemudian, sekitar tanggal 28 September mereka turun gunung dan masuk ke kota Praia. Mereka membuat gempar dengan membakar rumah Guru Bangkol dan membunuh 2 pengikutnya. Namun Guru Bangkol selamat dari serangan ini. Pertempuran sporadik terus berlanjut sampai beberapa minggu kemudian. Hingga akhirnya pada tanggal 18 Oktober dalam sebuah peperangan terakhir, perlawanan Haji Ali akhirnya terhenti karena Haji Ali gugur bersama 15 pengikutnya. Alfons van der Kraan menyebut, gagalnya sejumlah perlawanan para petani di Lombok Tengah dan Lombok Timur ini tak lepas dari keberhasilan Belanda mengorganisir kuasa. Mereka telah mengangkat sejumlah bangsawan Sasak sebagai kepala distrik, yang dimana secara tidak langsung mereka menjadi kaki tangan yang efektif bagi Belanda dalam menumpas perlawanan para petani. Mereka adalah tokoh-tokoh Sasak yang dalam Perang Lombok 1894 berada di pihak Belanda. Itulah tadi sedikit kisah perlawanan para pahlawan Lombok yang mencoba menumpas kebatilan dan kezoliman para penguasa saat itu. Dengan mendengar cerita ini, semoga kita sebagai generasi penerus semakin menyadari betapa kerasnya perlawanan para pendahulu kita. Demi keberlangsungan hidup anak cucunya kelak, yaitu kita doakan semoga gugurnya para pejuang dihitung syahid oleh Allah. Terima kasih bagi kalian yang menyimak sampai akhir. Dan sampai jumpa di video berikutnya.